Halo, selamat malam. Halo teman-teman semua, selamat malam. Jumpa lagi dengan aku, Rina Osvita Hutapea. Hai, bagaimana kabarnya malam ini? Sehat semua teman-teman? Ya, kita jumpa lagi di acara Ngobrol Asik ya. Ngobrol sesuatu yang positif dan inspiratif. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di hari Rabu malam ini. Dan semoga semua jaringan lancar ya. Tidak ada kendala-kendala yang berarti. Oke, minggu yang lalu kita sudah ketemu juga dengan seorang teman saya ngobrol yang asik banget. Dan malam hari ini pun saya punya teman ngobrol yang gak kalah keren ya. Walaupun usianya masih muda ya, masih sangat muda, masih tergolong remaja. Mungkin sama saya selisih umur 20 tahunan kali ya. Jadi nanti teman-teman jangan heran ya kalau aku dipanggil tante. Ya nggak apa-apa, emang gue udah tante. Kasih udah masuk. Oke, nah teman-teman di malam hari ini kita akan membahas topik tentang homeschooling. Cuman kalau dibanding topik homeschooling yang sebelum-sebelumnya, aku dan suamiku waktu itu banyak ngobrol dengan para praktisi homeschooling, yaitu para orang tuanya, ya kan? Nah, kalau kali ini aku ngajak ngobrol anak yang menjalani homeschooling, ya. Dan pasti punya sudut pandang yang berbeda dari orang tuanya. Mereka kan yang apa ya, yang mendapat treatment gitu ya, treatment homeschool, bentuk sekolah rumah gitu. Tapi bagaimana sebetulnya penghayatan mereka dengan pengalaman mereka sebagai homeschooler gitu ya. Kita dan beberapa mungkin masih bingung ya, masa sih homeschooling bisa diteruskan sampai usia SMP dan SMA. Halo Mbak, malam Bude Ratna. Iya, apa kabar? Akhirnya kita jumpa lagi di sini ya. Lope-lope deh, lope-lope. Oke, waiting for Kasih. Halo, selamat bergabung. Oke, kita sambil nunggu Kasih. Ya, deng deng. Hai. Apa kabar sayang? Wah, keren banget sih tampilanmu malam ini. Udah makan malam Kasih. belum? Sudah. Sudah. Aku baru kali ini ya ngobrol sama Kasih ya. Biasanya cuman ketemu kita senyum-senyum dari kejauhan. Iya. Tapi Kasih sehat? Sehat. Sehat, syukurlah. Wah, Kasih waktu aku ngajak Kasih di acara ini, gimana perasaanmu? Apa yang terpikir sama Oh, kamu? Aku mau dikorek-korek ya. Tante ini gimana sih model orangnya? Gitu. Atau gimana? Waktu aku bilang, Kasih mau nggak jadi teman ngobrol aku di IG Live? saya rada takut sih, soalnya jarang, saya jarang ngomong. Jarang ngomong ya. Eh, jadi kalau di sini terpaksa kamu nanti akan banyak bercerita deh. Nggak apa-apa ya? Ya, boleh lah. Iya. Kenapa? Soalnya kan aku berpikir begini ya Kasih. Kemarin-kemarin aku kan ngajak ngobrol para orang tua dengan anak-anak homeschooling Hmm. mereka. Nah, jadi sekarang aku berpikir, nah terus aku dapat informasi tentang dirimu ya. Tadinya tuh mau ngajak ngobrol mama papamu gitu. Tapi kupikir sudahlah, anaknya dulu lah kita undang ngobrol. Aku pengen tahu dari kacamata kamu tentang homeschooling kamu tuh kayak gimana. Tapi sebelum ngobrolan itu, aku mau tanya-tanya dulu soal kuliahmu. Udah mulai belum? Belum. Kapan Nanti tuh? September. Oh, September, bulan depan September. dong ya. Ya. Oh, jadi kamu kamu kan diterima di dua universitas kan? Satu ambil apa deh? Coba dikasih tahu teman-temannya. Satu FSRD ITB. Satu Mm-mm. lagi Seni Terpadu Unpar. Seni terpadu Unpad. Itu kayak gimana tuh modelnya? Oh, bukan Parahyangan. Unpar, ya, Oh, Parahyangan. oh Unpar. Oh, ya, sorry sorry. Aku dengernya Unpad. Kepikir Pajajaran.
Itu tuh kayak gimana sih seni terpadu itu? Aku nggak kebayang. Filsafat itu. Jadi ya, dipadu dengan Oh, filsafat dan cabang seni lainnya. iya ya. Eh, kenapa tertarik ambil bidang itu, Dek? Apa alasan Ah, kamu? karena sebenarnya alasan awalnya itu karena ada musik. Hah? Musiknya gimana Ya, tuh nyambungnya ke situ? saya kan senang main musik. Saya belajar Mm-mm. piano dari 10 tahun lebih yang lalu. Nah, saya Hmm. sebenarnya ingin kuliah di bidang musik. Mm-mm. Namun yang ada di Indonesia sedikit yang direkomendasikan dan Mm-mm. kalau udah itu mahal sekali Oh. ya gitu. Nah, Hmm. jadi pada ini saya tertarik karena saya juga sempat tanya ke sana dosennya siapa aja dan saya Hmm. lihat ya bagus juga. Jadi saya coba daftar. Hmm. Tapi itu filsafat sih. Jadi sebetulnya ilmu besarnya filsafat gitu ya, Dek ya? Setengah-setengah. Jadi Oh. ya setengah filsafat setengah seni. Oh gitu. Soalnya aku kan dulu kalau waktu masih kuliah di psikologi ya, aku dari S1 dan S2 itu belajar filsafat. Soalnya ada beberapa mata kuliah tuh filsafat ilmu, filsafat manusia, filsafat apalagi ya lupa aku. Pokoknya gitu. Jadi makanya pas aku baca, aduh dirimu masuk filsafat nih. Wah, tampak serius nih. Aku ngebayangin, ih kayaknya kayaknya serius nih obrolan kita. Jadi kita harus agak-agak jaim gitu. Ternyata nggak juga ya, bisa ketawa juga ya. Bagus lah. Nah, jadi terus halo juga. Hai. Ya ini beberapa teman menyapa kita ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh teman-teman tolong diketikkan di situ biar nanti aku tanya ke Kasih ya. Kasih nanti yang jawab ya. Kalau kita pengen tahu nih. Nah, Kasih terus artinya kamu kan ngambil dua dua fakultas ya. Nah, Ya, itu gimana nanti ngejalaninnya? saya nanti pilih salah satu aja. Oh, kamu pilih salah satu. Jadi sekarang sudah memutuskan mau pilih yang mana? Iya, Apa tuh? ya, pilihnya yang Unpar. Yang Unpar, Parahyangan ya. Lebih 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 menarik buatmu ya di situ ya. Iya. Ya 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 ya. Tapi kasih aku ada penasaran juga kan waktu itu artinya gini, sebelum kamu memutuskan untuk kuliah ini, kamu kan sempat kosong setahun ya, Dek ya? Nggak kuliah ya? Iya, iya. Nah, itu apa tuh pertimbangannya waktu itu kasih selama 1 tahun tuh kamu nggak kuliah gitu. Apa yang kamu lakukan pada waktu itu? Waktu itu saya karena memang belum yakin sih pingin kemana, jadi Hmm. belum berani gitu mau daftar. Tak Hmm. salah jadi. Jadi selama setahun itu ya saya gak terlalu banyak yang beda sih, tetap belajar menggambar, belajar main piano, ya melakukan Hmm. kegiatan yang dilakukan. Cuma tanpa terlalu terbebani pelajaran akademis karena memang sudah lulus SMA. Hmm. Iya ya. Dan memang orang tua juga mengizinkan dong ya. Yuk silakan ya mau tanya-tanya, jangan ragu-ragu. Ya, aku ambil baca itu ya. Kasih sorry. Dan Ya, orang tua mensupport. It's okay katanya mereka. ya. Ya, 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 ya. Soalnya waktu itu sempat si mama sama bapak kan sesekali ketemu terus eh, Bu, anakku tuh kayaknya perlu di tes minat bakat. Nah, waktu itu gitu waktu kasih dalam masa pencarian gitu ya, dalam kegalauan terus dia bilang, "Kayaknya anakku tuh perlu di tes minat bakat, tapi ya nanti aku hubungin ya." gitu. "Oke, nggak apa-apa, Pak." gitu. Udah, berjalannya waktu udah lupa aja. Gitu kamu udah memutuskannya bagus lah pada akhirnya kan kamu tahu apa yang kamu mau gitu ya. Nah, kasih kan kamu sebagai anak homeschooling ya, ceritanya kan judul kita malam ini kan acaranya homeschooling di mata anak ya.
Hmm. Nah, jadi aku sengaja ngajak kamu ngobrol karena menurut aku kamu udah usianya sudah remaja akhir ya, menuju ke remaja akhir gitu kan. Jadi artinya kamu juga udah punya banyak wawasan, pengetahuan, pengalaman terkait apa yang sudah kamu jalani dengan homeschooling kamu gitu. Nah, tapi eh, bisa sharing lah ke kita-kita semua gitu ya. Sebetulnya dengan homeschooling ini apa sih yang kamu rasakan gitu? Kan akan berbeda Hmm. ceritanya dengan anak-anak yang sekolah formal gitu maksud aku. Apa yang kamu rasakan dari homeschooling ini? Apa sih asiknya? Apa ya? Ya, nggak tahu sih, saya merasa bahagia. Bahagianya Lebih gimana bebas. tuh? Mm-mm. Ya, karena lebih bebas sih. Jadi bisa lebih banyak belajar hal-hal yang memang saya ingin pelajari. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tuh. Aduh, kenapa homeschooling? Emang kenapa? Balik nanya saya, emang kenapa? Nah, kasih kamu homeschoolingnya dari mulai usia berapa? Atau sempat sekolah formal nggak dulu? Enggak, dulu enggak. Dari TK Ah, homeschooling. dari TK udah homeschooling sampai sekarang SMA lulus gitu. Ya, Eh, itu gimana sih pada waktu kamu ingat gak waktu kamu TK sampai dengan SD tuh? Metode homeschoolingnya seperti apa tuh? Kegiatannya kayak gimana aja tuh? mana ya? Kalau dulu yang saya ingat, saya hanya cuma dalam belajar yang akademisnya, saya cuma belajar mat- matematika. Jadi ada Mm-mm. worksheetnya sehari, Oh, ada sehari satu worksheetnya. lembar. Nah, cuma di luar itu nggak terlalu yakin apa. Nggak terlalu banyak sih. Mm-mm. Mm-mm. Nah, nih ada yang bilang malah kagak enak homeschooling. Sudah ngerasain ya homeschooling ya? Ya masing-masing bebas sih ya. Artinya kan hanya terkadang begini kita melihat dari kacamata kita gitu ya. Nah makanya aku penasaran ke Kasih gitu. Kamu betah dengan homeschooling kamu nggak? Atau kamu ada pernah terpikir nggak pengen sekolah formal kayak teman-teman kamu yang lain gitu? Enggak, sebenarnya enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Kenapa tuh? Iya, Kok bisa? iya, maksudnya nggak tahu. Sangat betah aja homeschooling. Saya tidak merasa ada sesuatu, apa ya? eh nggak tahu sih apa yang dicari juga kalau misalnya saya sekolah formal. Heeh. Ya Jadi ya. Jadi kalau kamu pada waktu dulu homeschooling kamu tuh pakai maksudnya gini, teknisnya gimana? Kalau sekolah formal tuh kan ada jam bangun, bangun pagi harus jam segini. Terus ada udah gitu habis beres siap belajar, lalu ada break, snack break misalnya. Terus ada lanjut lagi belajar, ada terus sampai seperti itu. Eh, iya, sejarah homeschooling is boring. Iya, emang boring, bener. Gue kayak gimana sih sotoy banget. Nah, jadi menurut kamu gimana? Kamu gitu juga sih metodenya atau seperti apa? enggak sih, saya dulu Mm-mm. pernah sempat bikin jadwal, cuma nggak pernah jalan. Ya, sayanya juga kurang disiplin sih. Tapi jadinya saya belajarnya kalau pas saya ingin belajar aja. Uh-uh. Belajarnya pas mau belajar Jadi, aja. ya, jadi maksudnya nggak ada jadwal tertentu. Kadang saya belajar apa dulu, nggak ada patokannya lah. Yang penting Oh. targetnya selesai. Hmm. Dan itu kamu yang menentukan kamu mau belajar apa? Atau mama atau papa yang ngasih tahu kamu belajar hari ini, kamu belajar ini ya, kasih gitu. Atau gimana? Ya, aku yang nentuin sih. Hmm. Dan semua mata pelajaran kamu pelajari? Dari PKN, bahasa Indonesia, matematika, bla 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 bla, sampai kesenian dan Itu kalau mau olahraga. ujian ya. Kalau mau Kamu ujian ya, kalau mau ujian sih enggak. kalau mau ujian, kalau nggak mau ujian, kamu nggak belajar. Oh gitu ya. Oh, I see, I see, Belajar I see. hal yang di luar akademis kalau nggak mau ujian. Mau ujian kenaikan kelas atau mau ujian kelulusan kasih? Ujian kelulusan. Ujian kelulusan. Nih ada yang bilang Iya. mengikuti kurikulum tertentu kah? Nah, kira-kira kamu paham nggak dengan pertanyaan dan bisa ngejawab nggak? Itu sebenarnya kadang-kadang bisa aku berikan Eh, ke orang tua.
Ada kurikulum tertentu nggak sih yang kamu ikutin, Kasih? Enggak sih, cuma kalau mau ujian belajarnya ikut kurikulum nasional supaya nggak bingung. Jadi patokannya tetap kurikulum nasional ya. Oh, iya ini mamanya Gerom kan? Ya, ini siapa ya? Nggak apa-apa ya kasih ya. Aku banyak fans soalnya ya, harap maklum ya. Nah, jadi jadi pada waktu mau ujian, disitulah kamu baru serius belajar ya. Waktu ujian mau kelulusan ya, bukan mau kenaikan kelas gitu. Kalau pas kenaikan kelas, kamu suka ada dikasih ujian-ujian lucu-lucu gembira gitu nggak sih? Dulu sih, dulu pas masih SD, pas SMP, SMA udah enggak. Jadi apa yang jadi Itu pun patokan juga kenaikan? Heeh. eh ya Gimana nggak ada gimana? sih patokan. Ya nggak ada patokannya. Jadi eh ganti tahun naik kelas, ganti tahun naik kelas. Nggak ada patokannya Jadi sebenarnya. sudah terjamin pasti naik kelas gitu ya kasih ya. Ya, Nggak iya. ada ancaman kalau kamu tidak mau menurut kamu nggak naik kelas nggak gitu ya. Ah, aku penasaran loh. Sebetulnya orang tua kasih tuh kayak gimana sih modelnya kasih? Dari kacamata kasih. Aku korek-korek kakak Titin ya. Gimana Gimana? ya? Ya baik sih mereka. Ya, Heeh. ya, ya ngebebasin saya gimana paling eh ngingetin aja. Kalau kan Heeh. saya belajarnya ya suka-suka lah istilahnya. Ya, jadi mereka Mm-mm. hanya mengingatkan aja. Hmm, 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 hmm. Iya ya. Mereka ngingetin untuk apa nih? Untuk perihal tanggung jawab atau tugas-tugas atau apa yang biasanya diingetin? Tanggung jawab dan tugas-tugas juga. Kalau kedisiplinan gimana? Sejauh mana diterapkan di rumah sama Kasih sama Anugrah juga ya adik ya? Gimana ya? Nggak terlalu ketat sih, asal tugas-tugasnya beres aja. Eh, iya ya. Nah itu Kasih apa namanya? Sebetulnya Kasih pernah dengar nggak istilah unschool, homeschooling atau unschooling? Nah menurut Ya. kamu kalau melihat kebiasaan dan pola belajar kamu dari dulu sampai sekarang ya, kamu itu eh, homeschooling atau jadinya unschool sih sebenarnya nuansanya lebih ke sana. Ya, lebih ke unschool sih. Unschool tapi ikut ujian. Itu aja. Unschool tapi ikut ujian ya. Artinya tuh lebih dilonggarkan ya. Kan kalau Iya. sekolah kan biasanya hari ini akan belajar A B C D E F G misalnya gitu ya. Besok akan belajar apa gitu. Kamu kamu gak kayak gitu ya? Enggak. Oh. Nah, ini ada pertanyaan kasih. Kan tidak ada program atau kurikulum tertentu. Jadi ada tugas dari mana? Tuh, dari mana? Tugas. Sebenarnya tugasnya juga nggak tugas-tugas banget sih. Paling Mm-mm. apa ya? Oh ya, paling kalau mau ujian aja. Kalau belajar ada targetnya ya. Jadi hari ini sampai beberapa, hari ini sampai beberapa. Itu aja sih. Nggak banyak juga. Hmm, tapi artinya tetap ya kalau misalnya ketika kamu kelas 1 SMP, kamu belajar semua materi kelas 1 SMP. Atau kemudian pada waktu itu ada materi kelas di atas kamu atau di bawah kamu yang sebetulnya kamu kerjakan gitu atau pelajari. Hmm, eh ya sih, enggak sih. Tetap di kelas yang sama kebanyakan di tahun itu. Ya, jadi nggak terlalu maju Hmm, mundur. oh gitu. Coba kasih aku masih belum nangkep nih. Berarti kamu dalam satu hari setiap hari itu belum tentu kamu belajar gitu ya. Iya, bisa dibilang begitu. Berarti misalnya ada 7 hari bisa jadi ya kecuali kita nggak usah hitung minggu hari minggu ya, entah 6 hari misalnya dengan hari Sabtu. Berarti bisa aja kamu belajarnya cuma seminggu sekali gitu. Pernah gitu nggak? Pernah. Pernah. Wah, ini unik nih. Ini unik. Nggak tahu maksudnya kan masing-masing keluarga homeschooling tuh beda-beda ya gitu. Tapi ini unik karena aku dulu ngebayangin artinya tetap setiap hari akan belajar gitu ya.
Nah, jadi ini Hmm, kamu bisa, jadi kamu yang menentukan kapan kamu mau belajar gitu dong ya, mau ngerjain tugas-tugas, mau melahap buku-buku gitu. ya. Eh, jadi ketika kamu tidak sedang belajar, apa yang kamu lakukan, Kasih? Saya belajar hal yang di luar akademis. Belajar hal yang di luar akademis, such as seperti apa? Saya suka menggambar, jadi Mhm. saya sering menggambar. Terus juga saya juga tadi kan saya udah bilang saya les piano, ya saya latihan piano. Hmm, ya, 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 ya. Dan kamu apa yang kemudian nanti membuat kamu tertarik hari itu kamu pengen belajar? Biasanya karena apa? Apa ya? eh Kalau akhir-akhir ini, ya waktu Mm-mm. kecil saya pernah dulu sih gimana. Tapi kalau beberapa tahun belakangan ini, ya belajar ini ya akademis. Mm-mm. Karena 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 keinget ada ujian. Keinget ada ujian ya. Jadi mama papa nggak ngingetin ya. Kasih ingat ya, udah tanggal segini nggak gitu ya. Kadang-kadang ingetin juga. Kadang-kadang ngingetin. Oh Hmm. gitu. Coba kasih kegiatannya apa aja sih sebetulnya selain belajar piano. Terus kamu ada ikut les gambar nggak? Atau les lukis gitu? Nggak ada. Apa kegiatan apa aja yang kamu ikutin? Em, Sekarang saya kegiatan 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 yang dari luar hanya les piano sih, nggak ada yang lain sebetulnya. Les pianonya Sisanya seminggu berapa belajar kali? sendiri. Seminggu Kenapa? sekali. Seminggu Seminggu sekali. sekali. Durasi berapa menit? 1 jam. 1 jam. Nah, sebelum-sebelumnya kamu pernah ikut apa aja? Oke, mungkin sekarang kamu cuma ikut yang piano, tapi sebelum-sebelumnya kamu ikut ekskul apa nih kalau bahasa ekskulnya ya, kegiatan-kegiatan seperti itu deh. eh ya, dulu saya sempat ikut, dulu sekali pernah ikut les gambar, tapi Mhm. nggak terlalu lama. Terus, lumayan lama sih, tapi udah dulu banget. Terus saya juga Mhm. pernah ikut les nari, tari Bali. Mhm. Mhm. Juga, juga apa ya waktu itu? Paduan suara pernah. Mhm. Di gereja ya. Ya, juga sempat Mhm. olahraga manjat dinding. Mhm. Lagi ya. Juga ada pramuka. Pramuka ya, Taman Lansia ya. Mhm. Ya, aduh, apa. Kasih, tapi nggak apa-apa. Kita sambil tunggu. Oke, ya. Tadi ikut pramuka juga. Terus apa lagi selain itu? Apa lagi ya? Sepertinya udah sih. Gitu ya. Hmm. Kalau kegiatan-kegiatan di rumah, kayak pekerjaan-pekerjaan rumah gitu, dirimu kerjain juga nggak? Bantu-bantu apa gitu di rumah? Iya. Hmm. Jadi biasanya gimana cara mama atau papa untuk sharing skill atau keterampilan ke kamu? Ini terkait urusan di rumah. Itu biasanya seperti apa yang mereka lakukan? Seperti apa ya? Sharing. Ya paling, kalau misalnya kayak masak, ngajak ikut masak. Misalnya masak, masak apa ya? Masak arsik gitu. Kadang-kadang suka Oh, ngajak. Terus, heeh. atau ya kalau hal-hal yang kayak nyapu dan nyuci dan lain-lain, sebenarnya sekali diajarin juga udah bisa kan. Jadi Oh, gitu. gitu ya. Terus kalau kamu disuruh, misalnya kasih tolong sapu ruang tamu, kamu spontan bantu atau banyak ini? Enggak dulu lagi males lagi atau gimana tuh? Ya biasanya bakal melakukan tapi kayak nunggu beberapa menit dulu. Ya begitulah. Nunggu dipanggil lagi atau Gak sih, tapi bukan.
biasanya saya habis lagi ngapain gitu. Jadi nyelesain dulu hal itu baru lakukan tugasnya. Eh, oh gitu ya. Nih, kasih ada pertanyaan juga nih, masih dari Pak Niko ya. Sewaktu ujian tes masuk universitas, apa saja yang diujikan? Tuh, apa aja tuh yang diujikan, kasih? Oh iya, kalau eh, SBMPTN, kalau kemarin tahun ini unik ya, dia nggak ada eh, mata pelajaran kayak ekonomi atau dari IPA, pakai biologi. Hanya ini ya, hanya logika dan matematika dan bahasa. Apa ya? Jadi dia hanya TP. Bentar. Ada TPS, ada TPA, saya lupa yang mana. Pokoknya hanya salah satu dari itu. Jadi kemarin hanya matematika, terus pemahaman bacaan, Hmm. pemahaman, ya, ya terus kayak semacam logika dan bahasa Inggris gitu. Ya, gitu. Eh, persiapan kamu waktu itu gimana untuk mengikuti ujian itu? Saya cuma ikut tryout sih. Ikut banyak tryout. Mm-mm. Terus Yang ya ikut. setelah ya setelah kan setelah selesai suka ada hasilnya tuh. Jadi saya Mm-mm. cek ya kira-kira saya kurangnya di mana, apa yang saya bisa pelajari lagi gitu. Hmm. Oh gitu. Kamu ikut tryoutnya via apa? Apa ada tempat kursus tertentu atau gimana? Oh, enggak sih, saya cuma follow beberapa account tryout di IG. Terus kan suka ada yang gratis tuh, jadi saya ikut. Paling harus nge-tag temen, terus share ke story. Habis itu boleh ikut. Oh, ya, 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 ya. Jadi itu cara-cara yang kamu lakukan seperti itu apa memang kamu yang terpikir sendiri untuk melakukannya atau orang tua yang ngajarin kamu, kamu masuk dari sini, sini, sini gitu atau gimana? Eh, Iya, saya waktu itu sempat di tag temen sih. Terus lihat, oh ada tryout. Kayaknya bagus juga gitu kalau saya ikut. Ya, jadi sih coba ikut. Mm-mm. Dan Oh, ya, ternyata ya. lumayan. Dan dari tryout itu sebetulnya membantu kamu dong ya untuk latihan ya, mempersiapkan untuk ujian ya. Ya. Oh. Beda challenge-nya gimana kasih ujian untuk masuk universitas negeri dengan universitas swasta kan Parahyangan kan swasta ya. Heeh. Kalau Unpar waktu itu, kalau ujian akademisnya juga hanya bahasa Inggris dan matematika. Oh, Lalu, cuman itu ya. dan ada essay. Dan karena saya masuk program seni, jadi saya diminta untuk ngirim eh, rekaman, karena saya pilihnya musik, rekaman permainan saya. Hmm, iya ya. Harusnya tadi kasih sambil main piano ya. Biar dilihat sama teman-teman membuktikan bahwa memang kamu adalah seorang pemusik. Iya ya. Jadi teman-teman aku sering ngelihat kasih tuh fotonya doang. Saya aku belum pernah lihat. Oh pernah 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 aku lihat kamu rekamannya ada lagi main sama Papa sama Tante Helen ya. Tuh aku pernah nonton tuh. Gitu. Kalian lagi orkestra kecil. Nah itu. Jadi memang teman-teman kasih ini sering juga ikut membantu mengiringi paduan suara ya deh ya. Ya. Ya kan? Gitu. Jadi memang udah keren lah. Nah, eh, kasih aku mau tanya nih, Mas, ngobrol soal homeschooling lagi ya. Nah, eh, homeschooling itu kan katanya nih, eh, katanya tuh nggak punya teman, nggak bisa gaul. Nah, terus gimana nanti melatih sosialisasinya gitu kan? Nah, coba kasih. Menurut kamu bagaimana dari pengalaman kamu? Saya punya teman tentu saja. Mm-mm. Ketemunya ya tentu saja nggak ketemu setiap hari kayak anak sekolah ya. Tapi lumayan sering kontak. Waktu teman-teman saya dulu kebanyakan dulu ada semacam jadi komunitas anak-anak homeschooling yang ketemu secara berkala. Lalu Oh, kalau berapa tahun belakangan ini kan ada pramuka ya, jadi lumayan mm-mm. banyak juga di situ. Saya kenal dari situ. Ya, Hmm.
Tidak merasa kekurangan teman sih. Nggak merasa kekurangan teman ya? Oh. Dan sama teman-teman kamu itu ada nggak beberapa yang kamu merasa deket banget gitu, soulmate banget gitu? Ada nggak yang jadi akhirnya jadi sahabatan gitu? Ya ada. Ada ya. Jadi artinya sebetulnya ini mematahkan pemikiran orang kalau anak homeschooling itu nggak bisa bergaul gitu, Dek. Gitu. Sebetulnya Ya, enggak kan? tentu saja Ya, tidak. ya, ya, ya. Iya. Tapi kamu pernah bosan nggak sih jadi anak homeschooling dengan metode kayak ya kalau aku ya kasih ngebayanginnya tuh gini. Aku dalam seminggu belum tentu tiap hari belajar. Karena kan ketika belajar itu sebenarnya udah makan waktu ya. Jadi kayak ada kegiatan yang aku lakukan. Tapi dalam satu minggu tuh ya aku ngerjain yang suka-suka aku. Walaupun ada kalanya kayak don't know what to do gitu. Pernah gitu nggak? Pernah ngeblank nggak? Gue mau ngapain ya gitu. Terus Enggak pernah sih. nggak pernah. Enggak. Eh, apa kok bisa nggak pernah itu apa yang kamu lakukan mengatasi situasi-situasi itu? eh ya, kalau saya emang bosen kadang ya main game atau nyoba, mungkin kadang-kadang nyoba hal yang baru. Kayak Mm-mm. apa ya? Ya, enggak sih, enggak jarang bosan. Jarang bosan ya. Ya, 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 ya. Suka suka main bareng sama adek nggak? Atau sama mama papa ada nggak kegiatan yang kalian lakukan barengan gitu? Bareng, ya paling main musik bareng kalau sama keluarga. Oh, ya, ya, ya. Anugrah juga main musik. Ya, Main apa dia? Piano juga. ya piano juga. Sama waktu itu baru belajar biola. Oh, ya, 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 ya. Oh, jadi artinya nggak pernah kamu merasa kehilangan waktu ya karena tidak melakukan apa-apa gitu. Selalu Ya. ada kegiatan yang kamu lakukan ya. Oh, ya, 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 ya. Nah, eh, terus ketika apa namanya, kamu pernah nggak ikut-ikut kegiatan lomba-lomba gitu pernah? Pernah. Apa tuh yang pernah kamu ikuti? Yang lumayan sering sih, nggak sering-sering banget juga sih, lomba piano. Mm-mm. Itu seperti apa? Pada waktu itu bagaimana hasilnya? Usia berapa kamu waktu itu Eh, ikut itu? eh, ada beberapa kali sih. Ya, ada yang menang, ada yang enggak. Ya, Mm-mm. gitu. Ya, ya, itu Oh, aja tapi sih. itu teman-temannya di Indonesia semua atau ada keluar negeri juga? Enggak, enggak sempat ke luar negeri sih, hanya di Indonesia aja. Oh, hanya di Indonesia. Oke. Nah, aku lihat kan kasih waktu belum COVID ya. Sebelum COVID kan masih ada apa namanya kegiatan pramuka homeschooling ya. Ya, jadi teman-teman Ya, kita ada pramuka homeschooling sebetulnya setiap hari Rabu waktu itu kasih ya dari ya. jam 9 sampai kurang lebih jam 12 siang di Taman Lansia. Nah, tapi karena COVID jadi semuanya di rumah ya. Nah, tapi pada waktu pramuka itu kamu gimana menurut kamu kegiatan seperti itu? Hmm, menyenangkan sih. Apa yang bikin itu menyenangkan? Apa ya? Pembinanya jago. Gimana tuh? Jagonya kayak gimana? Ya, Sehingga kamu bilang dia jago, emang apa sih yang menarik gitu duh. dari kegiatan itu? Maaf tadi putus. Eh, Kenapa? apa sih yang menarik dari kegiatan pramuka itu gitu? Hmm, apa ya? Em, yang menarik, ya kita belajar banyak life skills juga kan di situ. Juga ya, juga ini sih, apa namanya, membangun teamwork sama teman-teman, dan ya itu menyenangkan. Itu menyenangkan buat kamu ya. Pernah sampai camping ya waktu itu? Berapa hari camping-camping begitu biasanya? Dan di mana? Biasanya 3 hari. Di mana ya? Banyak sih. Heeh. Waktu itu pernah Di di
Aduh, lupa. Di Puntang sering. Gunung Puntang. Heeh, Tadi pernah di Bubruk, Curug Bubruk. Pernah juga di, duh lupa namanya, Punceling. Pernah di Kiara Payung. Ya, heeh. ada lagi sih, saya lupa. Iya ya. Waktu itu kamu belajar apa survival skill gitu nggak sih? Ya. Eh, terus pernah dicoba? Dicoba kamu di hutan? Oh, gak pernah. Oh, kemana? Ah, tapi Eh, kalau kalau camp- camping yang betul-betul survival, 100% mm-mm. survival, belum sih, belum pernah dicoba. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, eh, iya ya. Nah, kasih mama papa ada di situ nggak? Eh, enggak, Lagi biasanya. enggak, maksud aku sekarang waktu kamu sekarang kita ngobrol, mama papa ada di situ. Ada ayah saya. Oh, ada bapak. Boleh nggak bapaknya diajak nimbrung sebentar? Wah, ini Aku langsung main tembak, yes. Ah, halo biar Bu. teman-teman bisa melihat wajah papahnya. Ah, ini. Halo Pak Teja, apa kabar? Halo. Selamat Sehat, sehat malam. Pak. Selamat Sehat. malam. Sehat. Kak Titin lagi Ya, pergi atau lagi sibuk atau lagi istirahat? lagi istirahat. Lagi istirahat. Oh, iya 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 iya. Nggak apa-apa ya Pak. Aku main tembak aja. Ini ayah dan anak ini ceritanya. Kan katanya kalau anak perempuan kan daddy is her first love katanya gitu. Jadi kayaknya deket nih. Pak, eh, Ya, aku tadi nanya-nanya, ini dari kacamata Kasih sebagai anak homeschooling ya, dengan pengalaman dia menjadi homeschooler gitu. Nah, kalau pengalaman dari Bapak sendiri, nah sekarang kan Kasih kan sudah lulus SMA. Terus waktu kemarin kan sempet tuh yang Bapak sharing juga kan sempet kosong ya, nggak ada, belum memutuskan mau ngambil kuliah di mana. Nah sekarang sih udah fix lah dia mau kemana. Nah, menurut Bapak sendiri gimana nih Pak proses itu semua berjalan sampai akhirnya sekarang Kasih udah mau masuk kuliah gitu. Apa yang Bapak hayati dari proses homeschooling yang berjalan buat Kasih saat ini gitu? ya penghayatan. Iya, Penghayatan tuh hikmahnya gimana panjang. nih? Panjang ya, oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, tak tungguin Pak. Ya, apa ya? em, Agak sulit nih pertanyaannya. Jadi karena penuh penghayatan ini. Ya kita bersyukur ya anak kita akhirnya sudah memilih tempat kuliahnya. Mm-mm. Em, jadi orang tua kan mengantar toh. Mengantar Iya. anaknya. Satu itu. Mm-mm. Yang kedua, dalam proses ya pasti pasti banyak dialog, begitu ya. Eh, Iya. sehingga sampai ke pilihan ini bukan tiba-tiba ya, tapi banyak dialog. Kenapa? Kenapa? Eh, apakah ada alternatif lain dan sebagainya dan sebagainya. Ya kira-kira begitu. Dan yang kita sebagai orang tua tadi, kalau pernah saya sampaikan, ya menolong anak untuk menemukan bentuk terbaiknya. Ya, Iya. bentuk terbaik dan pengertian. Ya, desain anak saya itu seperti ini. Ya, kita syukurin, kita dukung. Kira-kira begitu. Hmm. Memang kalau tadi Kasih tidak cerita masa kecilnya sebenarnya. Karena nggak Hmm. ingat ya. Nggak ingat katanya. Heeh. Iya, mungkin Iya, bapaknya yang lebih sebenarnya banyak ingat. ya memang kalau instruksional kita sedikit sekali. Kurang, ya Hmm. paling waktu SD itu kurang dari 1 jam lah sehari. Hmm. Tapi sebenarnya anak juga belajar macam-macam ya. Hmm. Memang yang dia ingat itu belajar matematika aja. Karena setiap hari 1 lembar saja, 1 lembar aja matematika udah cukup. Tapi Hmm. sebenarnya dia ketika sudah bisa membaca, semua Hmm. buku kan dia baca, sebenarnya begitu. Nah, kita sediain Hmm. macam-macam buku sebenarnya di situ. Jadi dia mengeksplor di situ. Terus kemudian dari sisi keterampilan juga selain olahraga, kita coba dia harus bisa berenang, dia harus
punya aktivitas yang berkaitan dengan olahraga. Dia sempat juga belajar senam, Hmm. kemudian juga akhirnya yang dia sukai panjat dinding, kira-kira begitu. Terus kemudian juga Hmm. keterampilan tangan. Selain menggambar, dia juga berlatih merajut sama ibunya, tempel-tempel dan sebagainya. Nah, itu bagian dari membentuk dia sebenarnya, ya. Hmm. Kemudian juga membaca buku-buku, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dia suka. Jadi Hmm. habit itu eh, muncul sehingga apa itu belajar sama melakukan yang dia sukai kan sebenarnya tidak ada bedanya, kira-kira begitulah ya Hmm. Hmm. waktu Hmm. itu Hmm. gitu. Nah, itulah yang terjadi. Terus kemudian eh ya SMP semakin kecil peran kita di dalam instruksional, apalagi SMA, Hmm. Hmm. karena ya sepertinya anak kita sudah mulai memahami apa yang harus dia pelajari begitu. Dan dalam Hmm. proses itu juga dia punya banyak waktu. Bersyukurnya saya lihat anak-anak homeschooling itu mereka punya banyak waktu untuk apa? Betul. Mengembangkan hobinya. Dan Hmm. Hmm. rata-rata Hmm. saya lihat mereka juga punya hobi membaca. Hmm. 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 Itu secara rata saya lihat, oh ya, karena apa? Mereka punya banyak waktu untuk itu. Kira-kira begitu. Dan jadi Hmm. proses itu semakin menajamkan dia lah. Kira-kira gitu. Salah satu aktivitas yang dia suka memang pramuka. Pramuka Hmm. itu sepertinya dia nggak pernah absen deh dari pramuka itu. Ya, rajin dia. Aku selalu Nah, ngeliat ada seperti itu. kasih. Heeh. Terus dia umur 15 sudah melatih pramuka anak SD di sebuah Hmm. SD di Jawa Barat sama teman-teman pramuka homeschooling yang lain. Jadi sangat Oh menjiwai gitu. dia kalau Ah, ya keren keren keren. Ah, ya, itu kira-kira bagian begitu. pelatihan leadership juga ya Pak ya buat anak-anak ya. Ya, kira-kira Memberi begitu. memberi kesempatan buat kasih melatih leadership Benar. skillnya dia gitu ya. Ya, sempat khawatir juga Hmm. menemani sekian puluh orang berkemah gitu, yang nemenin Hmm. anak-anak kecil gitu. Tapi syukurlah ada ibu gurunya ikut-ikut ya sudah aman lah gitu. gitu. Ya Ya, ya ya. kira-kira gitu. Ya, itu bagian dari pelatihan-pelatihan yang dia jalani ya. Ya, kira-kira begitulah. Iya ya Pak. Karena tadi saya sempat menarik, saya agak usil gitu nanya. Sebetulnya kamu homeschooling atau unschool? Nah tuh Pak, kalau saya tanya sama Bapak, gimana tuh Pak? Kami merasa kami unschool gitu loh. Unschool ya. Artinya unschool seperti apa tuh Pak? Lebih gambaran Ya situasinya. kan? Ya memang kalau ada homeschooling yang patokan kurikulum itu ketat sekali gitu kan. Belajar ini, belajar Mm-mm. ini, belajar ini. Mm-mm. Kami secara sejak kecil, anak saya bisa membaca, bisa berhitung, bisa berkomunikasi, apakah Mm-mm. menyampaikan tulisan atau berbicara dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Udah cukup. Hmm. Yang lainnya akan mengalir, dia punya jalan sendiri lah. Kira. Jadi apa yang dia pelajari dan sebagainya itu nanti akan ngikutin dia. Ini dia. Apa itu Hmm. irama dia. Terus yang kedua, apakah dia nggak belajar yang lain? Ya, dia pernah belajar elektronika, belajar Hmm. robot, bela eh nugrah ya yang dapat itu. Belajar apa coding dan sebagainya. Ya, Hmm. tapi Hmm. ya, karena dia nggak di situ ya, kamu masih bisa nggak coding? Nah, sedikit masih bisa, tapi itu udah 3-4 tahun lalu dia tinggalkan, kira-kira begitu. Hmm. 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 Eh ya, kira-kira begitu sih. Iya. Eh, kita Eh, nggak nah, bisa gimana. mm-mm. Iya, Jadi Pak, ada nggak Pak challenge challenge yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi dalam proses unschool tersebut gitu? ketika anak belum bisa mendefinisikan apa yang dia mau, Oh, oke. nah Mm-mm. itulah yang setiap anak kan beda-beda kan.
Nah, kita Mm-mm. terus bagaimana menginspirasi dia gitu loh. Bagaimana menantang dia. Hmm. Betul nggak saya? Ya, kira-kira begitulah. Jadi ayahnya kan Ah, dia kepala sekolahnya aja, tukang cerita aja. ya, 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 ya. Nah, Kira-kira justru itu gitu. jadi pertanyaan juga tuh, Pak. Artinya, Bapak bilang kan bagaimana orang tua harus jadi sosok yang menginspirasi anak ya, sehingga mereka Hmm. timbul keingintahuannya gitu, keinginan untuk Hmm. melakukan atau mencoba satu hal. Hmm. Itu gimana sih, Pak, Hmm. yang Bapak lakukan untuk bisa Ya, kan kan makin dia besar kan makin Bapak tadi sampaikan instruksional tuh semakin dikurangi gitu toh. Nah, tapi ini ya, gimana nih untuk kemudian dia ya. bisa menemukan dirinya? Kita punya dua anak aja beda-beda gitu loh. Hmm. Anaknya Kasih, ada lagi adiknya Anugerah. Temperamennya Mm-mm. beda, pendekatannya beda, begitu kan. Mm-mm. Yang kadang-kadang apa ya, eh satu bersama mereka, memanfaatkan Mm. waktu bersama mereka. Mereka juga Mm-mm. bersama ayahnya. Dalam Mm-mm. artian kalau ada berbagai aktivitas saya ikut sama saya. Itu punya membuat mereka berpikir hal yang lain. Atau cerita. Kita cerita cerita tentang macam-macam ya, tentang pekerjaan, tentang hal-hal Mm. yang lalu, tentang keluarga dan sebagainya. Sebenarnya itu bagi saya adalah cara untuk menginspirasi lah ya, kira-kira begitu ya. Nah itu Jadi beban dari kita, gitu. mm, Nah, jadi kira-kira begitu. dilibatkan anak tersebut ya Pak, dilibatkan ke dalam kegiatan Itu yang yang ayah nah, atau ibunya lakukan gitu ya. ya, kira-kira Hmm. gitu. Iya ya. Eh, Menarik sekali itu. Jadi ya, tapi memang kadang orang bertanya kan Pak, kayak tadi saya juga tanya ke Kasih, kamu setiap harinya belajar nggak sih Kasih gitu? Terus dia bilang nggak juga ya. Kadang kalau dia lagi mau ya dia belajar gitu kan. Nah makanya tadi saya mulai ngebayang kayaknya ini bukan homeschooling, ini kayaknya warna-warna unschool gitu. Makanya tadi saya usil aja gitu nanya. Jadi kamu homeschooling atau unschooling? Terus dia ketawa-ketawa gitu ya. Cuman artinya itu yang kemudian saya jadi tertarik gitu karena mungkin orang lain melihat homeschooling itu kesannya kayak di rumah aja, tapi memang apakah seputaran rumah aja Pak atau sebetulnya eh, gimana proses belajar yang dilakukan biasanya? Iya, kalau Kasih setiap misalnya minggu itu kan ya kalau waktu kecil ya kita ekspor kemana aja ya, kayak begitu Hmm. ya. Kalau sudah gede, mereka kan sudah punya pilihan-pilihan kegiatan juga toh. Misalnya Mm-mm. Kasih, Pramuka, Mm-mm. yang jadwal eh, kemudian tari, Hmm. kemudian panjat dinding. Dinding. Nah, Hmm. samping itu kemudian juga mengiringi musik atau piano, Mm-mm. piano dan Hmm. sebagainya. Itu kan sudah seminggu itu sudah penuh toh. Betul, Ya, betul. bagaimana dan bagaimana Hmm. kalau sudah remaja kan sudah banyak aktivitas. Terus yang ya waktu persiapan ujian memang saya hanya ingin memastikan dia sudah punya pilihan, dia punya Mm-mm. tanggung jawab untuk mengejar pilihan itu, dia bisa mempersiapkan dengan baik. Itu aja. Jadi waktu mau masuk perguruan tinggi, saya tanyain mau ikut bimbingan tes enggak? Enggak usah belajar sendiri. Ya syukurlah kalau gitu uang ayah nggak keluar gitu kan ya. Ya dong ya, kita harus Kalau berhitung ya SMA Pak ya. juga sama. Mau ujian SMA, Berhitung dan mau berhikmat. bimbingan tes enggak? Mau bimbingan belajar enggak? Enggak usah belajar sendiri. Mastiin dia benar nggak belajar sendiri ya. Saya lihat belajar sendiri ya. Hasil sebenarnya kami nomor dua. Hasil nomor Kami dua ya. Hmm. nilai dia SD, SMP, SMA, ujian itu nggak pernah kami tunjukin ke anak. Oh nilaimu segini-segini nggak pernah. Hmm, 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 hmm. Kami tahu anak kami punya kapasitas di sini, sini, sini. Ya, tapi eh ya nilai nilaimu segini loh. Itu nggak pernah kami tunjukkan ke anak kami sebenarnya.
Yang penting Hmm. dia dalam proses itu memang bisa mengikuti ya, menyelami lah gitu. Kira-kira begitu. Jadi sepertinya Bapak lebih mengutamakan anak berproses ya dengan Ya, apapun yang dia hadapi gitu ya. Persoalan ya, hasilnya akan seperti apa, kadang-kadang ya mungkin tidak seperti yang diharapkan, tapi tetap menikmati proses itu yang utama gitu ya. ya, ya, Nah, nah, Pak, aku agak penasaran kan, Kasih kan udah remaja tuh. Nah, kalau menurut ya, psikologi yang aku pernah pelajari ya, maksudnya artinya di anak-anak usia ya, remaja itu kan situasinya akan berbeda dengan usia ketika dia lebih muda gitu ya, Pak ya. Nah, ya. tapi dengan anak homeschooling, apakah kondisinya kalau 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 kata teorinya bahwa itu strum and drung, jadi situasinya banyak turbulensi ya, artinya udah mulai ada pemberontakan, udah mulai ada pencarian jati diri yang kadang-kadang bisa bergesekan dengan kita orang tuanya gitu dan lain Hmm. sebagainya gitu Pak. Nah, bagaimana dengan Kasih Pak? Begitu. Gimana, Nak? Bapak di hold dulu Gimana, Nak? ya, Bapak dan Kasih, aku hold dulu. Aku akan lanjut lagi karena kan Instagram cuma sejam, sedangkan aku masih Ya. merasa ini lagi seru-serunya, udah mulai panas-panasnya. Bapak sadar ya Pak ya, aku main tembak aja Ya. Bapak. Tapi aku pikir kita harus berbagi manfaat buat teman-teman yang lain, mengencourage para orang tua. I'll be back ya Pak. Sabar ya Iya, iya. Kasih, aku kembali lagi ya. Aku cut dulu sebentar teman-teman, nanti kembali lagi ke Instagram saya lagi ya. Saya cut dulu, kita akan kembali lagi. Nah, oke, masih gelap. Sebentar lagi baru akan kelihatan gambarnya. Oke, sip. Terima kasih ya, Papa dan Kasih yang bergabung kembali ya. Oke, tadi pertanyaan saya terkait dengan situasi remaja, usia remaja anak homeschooling. Ah, khususnya Kasih deh, kita bilang begitu. Gimana nih ceritanya? Sebenarnya eh tadi saya tanya sama Kasih gitu loh. Ada nggak sih itu gejolak-gejolak gitu? Dia nggak tahu gitu loh. Nggak bisa begitu katanya gitu. Eh ya kalau saya sendiri merasa pada waktu proses dia mulai pikir sebenarnya, oh iya dia sudah punya pendapat sendiri. Hmm, hmm, Nah, ya Kak, saya tahu itu. Oh iya udah nggak bisa dipaksa. Nah, hmm. ya kami, oh iya ya sudah pikir ya. Itu waktu itu kami berpikir saya dan istri, oh iya, ya kita temenin aja. Hmm, Dan saya hmm, pikir ya saatnya lah ini menjadi teman anak-anak kami. Proses proses apa itu posisinya sudah tidak lagi atas bawah, tidak cenderung hmm, atas bawah, tapi lebih juga ke sebagai teman lah ya di dalam hmm, hmm.
ini dalam jalan ini. Itu yang kami rasakan. Dan saya pikir em, yang yang kami bangun sebenarnya kan trust kepada anak kami. Ya. Dan bagi anak ternyata itu hal yang berharga begitu. Dan Hmm. itulah yang saya pikir menolong kami ketika melewati masa-masa apa ya, ya kalau remaja, kemudian ABG dan sebagainya, gitu, kayak gitu. Hmm. Nah, tadi tuh menarik Pak, Bapak menyampaikan membangun trust, ya, rasa percaya Hmm. terhadap anak. Hmm. Akan seperti waktu itu seperti bagaimana gambaran cara atau kiatnya Bapak membangun trust itu dalam hal apa terutama trustnya? Iya, trust dalam pengertian eh ya, ya kita mempercayai anak kita. Itu sesuatu yang sulit dijabarkan lah. Iya ya, iya Terus, iya iya. nah mungkin ibunya mungkin bisa lebih banyak ya, bicara sebenarnya dalam hal Hmm, ini. hmm, Misalnya dalam hmm, menyikapi hmm, hmm. eh, wanita, ibu wanita juga mungkin lebih dalam masa-masa itu mungkin mereka lebih banyak curhat satu sama yang lain. Kira-kira begitu. Iya ya. Wah, ini menarik ya. Ternyata sebetulnya tetap ada ya Pak, sebetulnya situasi apa ya, kekhasan remaja, bahkan anak homeschooling juga Ya, mengalami itu ya. Kalau waktu itu saya pernah di-sharingkan dengan Ibu Sani yang ya artinya anaknya ada 5, kemudian sudah pada besar-besar ya, menceritakan bahwa dan dia juga sharing dari beberapa orang tua kalau anak-anak homeschooling itu ketika remaja pun sebetulnya uh, justru menjadi tidak terlalu bermasalah karena sudah mengenal, karena selama dari kecil sampai dia besar bonding itu, ikatan itu sudah terasah gitu ya, jadi sudah lebih lebih paham, jadi lebih lebih mengerti bagaimana model anaknya ya kan. Kadang-kadang anak remaja kan problemnya tuh merasa tidak dimengerti kan. Karena ya, betul. kita mungkin penuh dengan tuntutan, mereka lebih ingin dimengerti gitu walaupun hanya sebatas untuk didengarkan gitu segala curcolnya ya, curhat-curhatnya ya. Gitu. Eh, kasih Ya, setuju sekali. eh mm -mm. Silakan. Ya, ya kasih. Kalau kamu merasa paling mudah apa paling dekat ke siapa untuk cerita-cerita gitu? Pak, mama atau papa? Ke Ayah atau ibu, ibu? ke Ke ibu ibu saya. ya, ke ibu ya. Gitu. Nah, kalau waktu remaja kasih masih ingat nggak ketika ada situasi-situasi yang kamu merasa pernah nggak ngalamin kamu merasa nggak dimengerti gitu atau kamu salah dimengerti gitu, ada nggak sih konflik-konflik remaja gitu yang kamu rasakan? Pertanyaannya berat katanya. Gimana? Enggak. Nggak begitu nggak begitu ingat ya gitu ya. Ya, Eh, ada iya iya. kondisi seperti itu sebenarnya. Waktu dulu, Mm-mm. oh iya ya, anakku udah remaja ya. Oh iya, nah, kami kami yang menyesuaikan gitu. Iya, iya, iya. Tapi sebetulnya nggak apa-apa kan, Pak, kalaupun misalnya ada konflik atau ada perbedaan pendapat dengan anak-anak di rumah, itu gimana menyikapinya tuh? Biasanya Iya, Bapak nggak sama masalah. Ibu. Iya, nggak masalah. Itulah butuhnya dialog, diskusi. Hmm, Saya kira hmm, hmm, hmm. Iya, ya. Oke, nah eh, kalau bicara tentang homeschooling, berarti kayak sekarang persiapan apa yang kasih lakukan untuk masuk ke perkuliahan nanti? Karena kan ngebayangnya kan perkuliahan mungkin akan berbeda dengan zaman kamu homeschooling di rumah ya. Karena kan nanti harus ke kampus, misalnya kalau sudah pandemi udah beres gitu ya, kamu harus ke kampus. Mungkin hampir setiap hari kamu harus ke sana melakukan hal yang rutin gitu. Menurut iya. kamu gimana, Kasih?
Sejauh ini gimana persiapan yang kamu lakukan? Sejauh ini nggak banyak sih, karena kan di rumah ya, jadi saya Mm-mm. nggak perlu banyak menyiapkan. Paling ngobrol sedikit sama dosen-dosennya. Udah sih itu aja. Hmm. Jadi nggak ada khusus ya. Ya, Walaupun nanti kuliahnya berarti via online ya. Kuliah akan ya, berlangsung via online ya. ya. Gitu. Kamu udah ada kenal beberapa teman-teman kuliah kamu? Ada Hmm, ketemu gitu? belum Belum. tahu. Ada ospeknya nggak? Bakal ada ospek nggak di situasi kayak sekarang? Mungkin ada online. Ya, beberapa teman saya ada yang online, jadi ya kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada ya. Ya. Tapi mungkin ospeknya beda kali sama ospek zaman kita dulu ya Pak ya. Mungkin ospek sekarang mungkin jauh lebih ringan gitu kelihatannya. Iya. Jauh lebih Iya, iya, iya. Nah, Bapak kalau Bapak sendiri ada ekspektasi tertentu nggak sih Pak untuk kasih di masa yang akan datang gitu Pak? Wah, nggak ada, Bu. Itu Hmm. ini aja lah. Jadi doa kita aja lah. Hmm. Kalau iya itulah. Harus gini-gini nggak ada. Kira-kira begitu. Nggak ada. Ya, ya, ya. Mm-mm. Jadi mengalir saja ya Pak ya. Bagaimana Tuhan Iya. mengarahkan kasih gitu ya. Ya, iya. Kalaupun ada Mengalir ya saja saya ya. sama rasanya inilah dalam doa aja lah ke Tuhan. Betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Oke, eh, Bapak sama Ibu eh, pada waktu ini jadi kayak flashback ke belakang ya Pak, mumpung kita ketemu gitu. Bapak sama Ibu dulu memutuskan anak-anak homeschooling kayak kasih kan dari mulai dia TK dia udah sama sekali nggak pernah merasakan sekolah formal ya, belum tidak Ya, sempat. Itu pertimbangannya apa itu Pak? Memutuskan untuk homeschooling aja gitu, nggak sekolah formal buat kasih. saya ini orangnya intuitif ya. Biasanya kan Hmm. orang intuitif kan eh, agak ruwet gitu loh mendefinisikannya. Iya, kami maksud saya eh, secara umum ini pendidikan kok sepertinya membebani begitu kami merasa. Tidak menjadi sesuatu yang memberi kegembiraan pada anak, tapi malah membebani bukan hanya anak tapi juga Hmm. semua orang begitu. Kami Hmm. rasa waktu itu seperti itu. Kemudian kami survei alternatif-alternatif pendidikan. Hmm. Nah, kemudian kami mutusin ya udah homeschooling. Begitu kira-kira. Waktu itu memang homeschooling belum populer ya. Betul. Tapi prinsip kami ya jalanin aja. Nanti kan kalau orang seide kan nanti pasti frekuensinya sama, nanti pasti ketemu ya. Jadi ketemu sama banyak teman-teman yang lain yang juga homeschooling gitu dalam perjalanan. Hmm. Kira-kira begitu. Iya, 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 iya. Jadi Bapak dan Ibu berjalan dengan iman aja ya. Iman bahwa ini akan berjalan baik gitu ya. Iya, seperti itu. Kira-kira begitu. Eh, Karena apalagi yang bisa Iya, iya. diandalkan kan? Betul, 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 betul. Oke, oke. Baik. Kasih eh, kalau boleh kasih mungkin menyampaikan pesan buat teman-teman di luar sana ya yang sekarang juga menghadapi tantangan situasi pandemi sehingga harus terpaksa yang tadinya mereka biasanya sekolah pergi ke sekolah dan sekarang ada di rumah dan itu beberapa mungkin membosankan buat mereka. Nah, pesan-pesan apa yang kasih mau bagikan buat teman-teman itu semua supaya tetap semangat belajar begitu kasih. Mungkin kasih punya kiat-kiat supaya tetap antusias apa ya belajar belajar berkelanjutan gitu ya. Eh, Gimana menurut kasih? Silahkan. Hmm, iya, ya, em, ya nikmati aja prosesnya dan eh, ada pasang goals atau cita-cita apa goals yang long term ya dan supaya itu bisa memotivasi.
Itu aja sih. Oh, jadi ada goals yang mau dituju ya Long term di masa goals apa? depan. Ya, long term goals-nya itu apa ya? Seperti apa sih maksudnya? Ya, ya biasanya lebih ke cita-cita sih. Saya kan ingin Cita-cita. jadi, sebenarnya saya ingin jadi komposer ya. Mm-mm. Ya, jadi saya coba belajar. Ya, jadi maksudnya gimana gitu supaya saya bisa menjadi seperti itu, apa yang harus saya lakukan. Latihan kah, belajar dari mana kah? Ya, begitu. Hmm. Nah, itu menarik Kasih. Kasih terpikir cita-cita ya. Sejak kapan cita-cita Kasih terpikir pengen jadi komposer itu? Apa baru-baru sekarang atau Belum sudah terlalu lama? lama. Belum terlalu lama. Mungkin baru 2 tahun ke belakang, 1 atau 2 tahun ke belakang. Hmm, 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 hmm. Ya, soalnya itu menarik Kasih ketika tadi kamu bilang berarti kita harus punya cita-cita ya, karena memang dalam perjalanan waktu cukup banyak teman-teman kita yang bingung dengan cita-citanya. Nanti kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi orang sukses. Nah, kan artinya sukses itu kan harus spesifik dong ya, sukses di bidang apa ya? Nah, gitu. Nah, kalau kamu sendiri pada akhirnya memutuskan bercita-cita menjadi seorang komposer, apa yang mendorong kamu untuk atau pengennya jadi itu gitu? Karena pemusik kan banyak gitu. Kenapa pengennya jadi komposer? Karena apa ya? Karena ya saya menikmati musik-musik yang ada dan saya ingin juga bisa membuat musik yang bisa dinikmati orang. Karena proses memproduksi itu buat kamu menyenangkan gitu ya, tertarik di situ ya. Oke, oke. Jadi tadi Kasih mengatakan bahwa nikmati prosesnya ya dalam situasi yang ada sekarang ya Kasih ya. Supaya belajar itu menjadi menyenangkan ya, punya long term goals gitu ya. Contohnya adalah cita-cita. Jadi kita mengarahkan segenap upaya, segenap daya dan juga fokus konsentrasi ke goals itu gitu ya. Sehingga ketika ada tantangan yang di depan terjadi ya, karena kita sudah punya tujuan ya, tantangan itu dihadapi dengan tetap bersuka cita ya, tetap ikhlas gitu ngejalani semuanya gitu. Asik banget nih. Nah, Bapak, Kak minta tolong Pak, penutupnya Pak. Mungkin Bapak ada sharing-sharing atau pesan kepada kami para orang tua. Aku itu masih baru loh Pak jadi homeschooling, ikut homeschooling atau melakukan metode ini. Jadi sungguh berguru gitu kepada Aduh. keluarga-keluarga yang sudah menjalani prosesnya, dan ya itulah, asam garam pasti pasti lebih banyak gitu. Tapi mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit pesan buat kami semua yang bisa membuat kami tetap lebih bersemangat walaupun challenge-nya situasi seperti sekarang gitu. Iya, sebenarnya ini kan acaranya anak saya, saya kan pemain tambahan aja. Saya juga main tembak aja nih. Oke. Eh, ya, saya pikir eh, apa ya, kita kalau sumber belajar kan di mana saja sekarang itu. Mm-mm. Dengan adanya revolusi digital ini sebenarnya kita bisa belajar lebih gampang lah begitu ya. Mm-mm. Tetapi memang eh, saking banyaknya yang ada di era digital ini, kadang-kadang membuat kita bingung memilih yang mana yang paling Mm-mm. baik untuk anak kita. Atau anak bingung memilih mana yang seharusnya dia pelajari. Nah, ada saatnya memang kita mengeksplor banyak hal itu, tapi kemudian pasti akan mengerucut ke satu hal yang menjadi, ya memang itu yang menjadi minatnya anak, kesukaannya anak, ada potensi untuk berkembang bagi anak, di situ dia punya mimpi-mimpi, dan sebagainya. Nah, dan saya pikir eh, proses itu yang harus dijalani supaya
anak semakin mengerucut bagaikan anak panah di tangan pahlawan begitu ya, sehingga nanti anak itu sampai tujuannya begitu, sampai sasarannya kira-kira. Dan saya pikir pada waktu memutuskan homeschooling kan sebenarnya kan apa itu, saya ingat sebuah Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat kan, bukan sekolah adalah permulaan hikmat begitu ya. Wah, jadi kita sederhanain aja lah semuanya begitu lah. Nggak terlalu rumit, nggak terlalu rumit nanti repot begitulah, kira-kira begitu. Terima kasih. Kita sendiri juga Baik. masih join ya, masih dalam sebuah journey perjalanan. Anak saya juga masih baru masuk, anak saya satu lagi masih ketika SMP. Ya, tantangan. Betul. Ya, kita sama-sama berjuang. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Bapak. Terima kasih loh sudah sangat meluangkan waktu buat tantemu yang cerewet ini ya, yang iseng gitu kayaknya nanyanya ini itu sampai main tembak aja sama Bapak untuk langsung bergabung gitu ya dengan biasalah. Jadi mohon maaf buat kelancangan saya, Bapak. Dan mohon maaf juga teman-teman kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari yang tadi saya sudah atau kami semua sampaikan. Tapi satu hal yang saya tangkap dari keluarga ini adalah bicara tentang homeschooling tadi ya, dengan prosesnya dari Kasih juga sudah bercerita. Saya menangkap satu situasi di mana kita diajak untuk menikmati proses perjalanan, ya, menikmati proses sebuah perjalanan yang sekarang pun kita masih belum tahu, ini belum ending, ini masih terus akan berproses dan kita diajak menikmati proses itu tanpa harus terlalu banyak memberi instruksi untuk anak melakukan ini dan itu, tapi tetap menginspirasi orang tua, menjadi inspirator buat anak untuk anak bisa secara bertahap ya sesuai dengan tumbuh kembangnya dia dan yang terjadi pada anak hingga dia menemukan dirinya seperti yang sudah Tuhan rancangkan sebetulnya buat dia. Nah, walaupun kami sebagai orang tua juga pasti mengalami tantangan-tantangan ya dalam proses itu, tapi ketika kita datang dengan kerendahan hati untuk mau memahami anak dan menjadi menjadi teman anak sesuai dengan perkembangan usia dia di kemudian hari, prosesnya sebetulnya akan menjadi lebih mudah begitu ya. Karena sebetulnya anak adalah individu yang berharga sama halnya dengan kita. Jadi kita akan terus diasah Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Aduh, aku pinter banget sih ngomongnya ya. Baiklah kalau begitu. Teman-teman semua, aku akhiri dulu pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Kasih dan Ayah dan Bapak buat waktunya. Kirim salam buat Kak Titin. Terima kasih sudah suka aku ganggu-ganggu gitu ya, nanya-nanya tentang Kasih gitu ya. Dan juga salam juga buat Anugerah ya. Semoga semua sehat, semua tetap lancar, apapun yang dikerjakan berhasil. Tuhan memberkati selalu. Oke, sampai juga teman-teman. Sehat selalu, tetap positif dan menginspirasi. Bye-bye. Dadah. Oke.